Disambut bak raja, pasukan Merah Putih akhirnya pulang ke tanah air dan disambut ribuan supporter timnas Indonesia. Media ASEAN masih tidak percaya jika skuad Garuda mampu mengimbangi raksasa Arab Saudi. Keberhasilan Sintayong mencuri 1 poin di Arab Saudi hebohkan media Korea Selatan. Max Hilger tiba di Jakarta dan segera jalani proses naturalisasi. Trio preman lini belakang Garuda kian mengerikan. Serta beberapa berita timnas Indonesia sore ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Ribuan pujian diberikan oleh sejumlah supporter dari negara-negara Asia Tenggara selesai timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Sebagian dari supporter negara Asia Tenggara itu tidak ragu mengungkapkan rasa bangganya dalam pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar timnas Indonesia yang sukses mencuri poin di markas Arab Saudi langsung sampai ke para negara-negara Asia Tenggara yang turut menyaksikan laga tersebut. Sejumlah supporter Asia Tenggara pun merasa bangga terhadap pencapaian timnas Indonesia yang di luar dugaan merepotkan Arab Saudi. Apalagi timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi timnas Indonesia, hasil ini cukup berarti bagi mereka lantaran sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi, sekaligus menjadi modal penting jelang menjamu Australia. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah ketika menjamu Australia dalam laga kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa mendatang. Selain supporter Asia yang turut senang dengan pencapaian skuad Garuda, tim-tim negara ASEAN lainnya juga memberikan hal yang serupa. Meskipun timnas Indonesia kerap memiliki rivalitas tinggi dengan tim asal ASEAN lainnya, namun dukungan ternyata mengalir ketika skuad asuhan Sintayong ini mencuri poin dari Arab Saudi. Dukungan pun diberikan kepada supporter sepak bola dari berbagai belahan ASEAN. Negara tetangga ikut bangga atas pencapaian timnas Garuda. Sebut saja saat media Vietnam The Tau 247 mengunggah artikel Indonesia ciptakan gempa bumi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat Vietnam. Tidak hanya dari Vietnam, media Malaysia One Football Malaysia turut memuji penampilan Martin Paes. Timnas Indonesia terus berjuang dan nyaris kalah tipis karena hasil tendangan penalti yang gagal masuk. Tulis laporan One Football Malaysia. Dari Thailand, unggahan artikel dari Taira yang berjudul Indonesia petik poin penting dari Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun turut mendapatkan respon positif. Media Korea Selatan Sport TV News melemparkan pujian kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Timnas Indonesia asuhan Sintayong yang berhasil mencuri poin di markas Arab Saudi pada Jumat dini hari tadi. Sebelum berhasil mencuri poin dari Arab Saudi, ternyata hasil negatif justru terjadi di negara asal Sintayong, yakni Korea Selatan. Bermain di hadapan 50.000 penonton, Korea Selatan justru harus ditahan imbang tanpa gol oleh tim tamu, yakni Palestina, pada Kamis 5 September 2024 kemarin. Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia merasakan nikmatnya meraih 1 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah, tulis Sport TV News. Berbeda dari Korea Selatan yang merupakan langganan Piala Dunia, timnas Indonesia bahkan untuk pertama kalinya melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sport TV News bahkan membandingkan prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Korea Selatan bahkan tidak bisa mencatatkan gol ke gawang Palestina. Padahal poin penuh di kandang sendiri akan sangat membantu jalan Korea Selatan untuk menuju ke Piala Dunia. Dengan catatan tersebut, Sintayong menambah daftar panjang sejarah timnas Indonesia. Jika Sintayong menyelesaikan putaran ketiga dengan lebih dari 4 poin, maka timnas Indonesia akan menyalip pencapaian Vietnam yang menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan catatan 4 poin. Laga timnas Indonesia ternyata tidak hanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian bintang sepak bola Eropa. Hasil gemilang yang ditorehkan timnas Indonesia atas Arab Saudi memang menjadi perbincangan hangat di semua kalangan publik nasional maupun internasional. Torehan 1 poin penting itu sontak menjadi buah bibir hangat pecinta sepak bola, mengingat Arab Saudi adalah salah satu langganan Piala Dunia. Tidak hanya masyarakat Indonesia, hasil mengejutkan yang diraih pasukan Garuda menjadi sorotan dunia. Bahkan pemain bintang Eropa juga tidak luput menyoroti hingga mendukung perjuangan timnas Indonesia mentas di kancah dunia.
adalah Raja Nainggolan menjadi salah satu pemain bintang Eropa yang kedapatan merespon keberhasilan timnas Garuda. Dalam postingan Instagram stories pribadinya, Raja Nainggolan terus mengunggah sejumlah foto dan video laga kontra Arab Saudi tersebut. Keberhasilan pasukan asuhan Sintayong menahan imbang Arab Saudi juga kembali dirayakan. Raja Nainggolan dengan mengunggah ulang sejumlah postingan akun Instagram resmi timnas Indonesia. Dukungan dan sorotan yang diberikan Raja Nainggolan terhadap skuad Garuda dianggap wajar, mengingat dirinya memang memiliki darah Indonesia. Mantan pemain bintang Inter Milan itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan orang Batak Toba. AFC memberikan julukan baru untuk Martin Paes yang tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Salah satu pemain yang penampilannya sangat luar biasa pada laga kali ini adalah Martin Paes di bawah mister gawang skuad Garuda. Dia beberapa kali sukses melakukan penyelamatan krusial, hingga pada akhirnya pasukan Sintayong membawa 1 poin ke tanah air. Pada menit ke-77 misalnya, penjaga gawang FC Dallas ini sempat melakukan blunder yang menyebabkan Indonesia dijatuhi hukuman penalti. Namun dengan luar biasanya dia mampu menepis tendangan pemain Arab Saudi Salem Al-Dosari. Kemudian pada menit ke-93, Paes kembali melakukan penyelamatan gemilang setelah berhadapan 1 lawan 1 dengan Veras. Berkat penampilan cemerlangnya tersebut, AFC langsung memberikan julukan kepada Martin Paes di akun X resminya. Martin Paes adalah orang yang tepat untuk momen yang besar, tulis AFC dikutip dari akun X-nya pada Jumat dini hari tadi. Mads Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan akan menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Australia di Stadion SUGBK pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa hari terakhir, Mads Hilgers kencang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor semakin kuat setelah bek 22 tahun itu diketahui saling follow di akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sejatinya PSSI sudah menghubungi Mads Hilgers sejak tahun 2020. Namun Mads Hilgers batal bergabung karena situasi COVID-19. Ia juga hampir menjalani proses naturalisasi pada awal 2022 lalu. Akan tetapi kabarnya Mads Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tuanya. Sekarang Mads Hilgers dikabarkan siap menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, tentu ini menjadi hal yang membahagiakan. Jika benar gabung ke timnas Indonesia, Mads Hilgers dapat membentuk trio tangguh di lini belakang. Mads Hilgers bisa berkolaborasi dengan 2 bek berdarah Belanda lainnya, yakni J.I. Jess dan juga Justin Hubner. Menarik menanti kebenaran kabar di atas. Jika benar segera bersalaman dengan Erick Thohir, Mads Hilgers paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan, tepatnya ketika tandang ke markas Bahrain dan juga Cina. Disambut bak raja, skuad timnas Indonesia akhirnya terbang balik ke Jakarta menggunakan pesawat charter dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Jumat pagi tadi. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan para pemain dan ofisial sudah berada di Bandara King Abdul Aziz pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 3.30 waktu setempat dan bersiap menjalani penerbangan kembali ke Jakarta. Sumarji juga memastikan para pemain timnas Indonesia dalam kondisi baik jalan kepulangan ke Jakarta. Kepulangan para pemain timnas ke tanah air ini disambut meriah oleh para supporter di Indonesia dengan raihan 1 poin penting dari Arab Saudi. Tentu sambutan ini menjadi sambutan perdana juga untuk pemain debutan seperti Martin Paes yang pertama kali membela skuad Merah Putih. Selanjutnya timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion SUGBK pada Selasa mendatang. Kemenangan atas Arab Saudi membuat para pemain Indonesia semakin percaya diri jelang laga melawan Australia.